Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat untuk bisa duduk belajar mempelajari ilmu agama ini. Karena dengan mempelajari ilmu agama ini kita bisa menambah keimanan kita dan pemahaman kita terhadap agama yang kita cintai ini, sehingga dengannya diharapkan agama kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki halaman 1 ya, sampai amma ba'du. Untuk kesempatan kali ini kita kembali membaca lagi dan menerangkan beberapa hal yang perlu kita terangkan. Di sini penulis itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Abdurrahman LC. Ya, terjemahnya insyaallah sudah bagus dan sesuai dengan bahasa Arabnya. Baik, beliau mengatakan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Ya, ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang Allah, baik dari sifatnya ataupun nama-namanya. Allah itu memiliki nama-nama dan memiliki sifat. Dari sifat dan nama-nama itu kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Juga ilmu tauhid ini juga membahas tentang perbuatan Allah yang kita sebut dengan rububiyah. Tauhid rububiyah itu tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu bahwasanya Allah itulah yang menciptakan alam semesta. Termasuk Allah lah yang menciptakan diri kita ini. Allah menciptakan langit, bumi, mengatur keduanya dan mengatur kehidupan kita. Di antara tauhid rububiyah adalah bahwasanya yang memberikan rizki kepada kita itu hakikatnya adalah Allah. Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan, kemudian dengannya kita bisa makan, baik makanan sayurannya atau buah-buahannya atau hal-hal yang lain yang bisa kita ambil dari dunia ini, dari bumi ini. Itu semua yang menciptakan, yang mengatur itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan segala fasilitas yang ada di dunia ini, memudahkan urusan-urusan kita, dan Allah adalah zat yang memiliki nama-nama yang indah, dan sifat-sifat yang mulia, maka hendaknya kita beribadah hanya kepada Allah. Dan inilah inti dari tauhid, yaitu tauhid ibadah, yaitu kita mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah atau beribadah kepada selainnya. Salat yang kita laksanakan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Kita hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar Dia memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan kita dari api neraka. Dan inilah tauhid. Ya, jadi ilmu tauhid ini ilmu yang berkaitan dengan mengenal Allah dan mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling utama. Sebagaimana dikatakan oleh Abdul Aziz Al-Hanafi. Beliau adalah seorang ulama yang bermadzhab Maliki, secara fikihnya bermadzhab Maliki. Namun beliau mensyarah kitab namanya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di muqaddimahnya beliau mengatakan wa kama anna ilma usuluddin asyraful ulum syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya yang namanya ilmu usuluddin, kalau kita mungkin pernah mendengar ilmu usuluddin, itu ilmu yang membahas tentang
prinsip-prinsip agama ini, yaitu keimanan, termasuk yang buku yang kita bahas ini tentang ilmu usuluddin, masalah akidah. Itu adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Kenapa seperti itu? Karena syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Karena kemuliaan ilmu itu bergantung pada kemuliaan apa yang diilmui itu. Ya, maksudnya kalau kita ilmu itu kan mempelajari sesuatu. Itu ilmu ini menjadi utama dan mulia itu bergantung pada apa yang kita pelajari itu. Kalau kita mempelajari tentang hakikat Allah, mengenal hak-haknya, maka itulah ilmu yang paling mulia. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling mulia. Maka hendaknya kita semangat dalam mempelajarinya, menghadiri kajian-kajian atau ceramah-ceramah yang membahas tentang ilmu akidah ini. Juga paling besar kedudukannya. Sebagaimana Allah adalah yang paling tinggi, yang paling maha agung kedudukannya, maka ilmu juga yang membahas tentang Allah adalah ilmu yang paling besar kedudukannya dan paling wajib untuk dipelajari. Ya, kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi mencari ilmu itu merupakan fardhah, kewajiban ala kulli muslim, atas setiap muslim. Ini namanya fardhu apa? Ain. Fardhu ain itu artinya wajib setiap muslim. Jadi setiap muslim baik laki-laki ataupun perempuan dia wajib untuk belajar agama. Bukan fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah itu kalau sudah ada yang mempelajari maka tidak, yang lain enggak perlu mempelajari. Namun ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tentang iman, ini wajib untuk kita pelajari. Baik kita ataupun anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, semuanya wajib untuk mempelajari hal ini. Karena ini inti dari agama ini. Agama Islam ini intinya pada tauhid, yaitu bagaimana mengenal Allah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan beribadah kepada Allah dengan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Karena ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengenal Allah. Jadi ilmu tauhid yang akan kita pelajari ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Agar kita kenal Allah. Karena semakin kita mengenal Allah, maka semakin tumbuh ketakutan kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian hal itu akan membuat kita khusyuk dalam beribadah dan semangat dalam beribadah. Juga membahas tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi ilmu tauhid ini membahas tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sudah dijelaskan sama Syekh Malik ya. Nanti malam Rabu beliau akan menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian serta hak-hak Allah terhadap hamba-hambanya, yakni Allah mempunyai hak, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para hamba. Kita sebagai makhluk Allah, sebagai yang diciptakan oleh Allah, sebagai hamba Allah, mempunyai kewajiban yang harus kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yang dulu kita bahas ya, hak Allah itu apa? Intinya adalah kita beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah dengan berbagai macam ibadah, dan jangan sampai kita berbuat menyekutukan Allah atau yang disebut dengan syirik dalam segala hal, dalam ibadah, dalam asmaul husna, dalam masalah asmaul husna. Dan juga ilmu tauhid adalah kunci jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan dasar-dasar dari syariat-syariatnya. Karena kalau seorang sudah bertauhid, maka insyaallah amal ibadahnya akan diterima. Namun ketika seorang dia mengamalkan ibadah-ibadah yang lain, maka salat, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya, namun tauhidnya bermasalah, akidahnya bermasalah, maka dikhawatirkan semuanya akan terhapus. Kalau seseorang berbuat syirik misalnya, maka bisa jadi amalnya akan hilang semuanya, terutama syirik besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, mengancam bahwasanya la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Nabi Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, kamu menyekutukan aku dengan
berbagai macam kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk. Sungguh akan hilang semua amalnya. Ya, ibadah kita, berbuat baik kita, akhlak kita hilang semuanya. Karena kita berbuat syirik, karena kita salah ataupun menyimpang dari tauhid. Maka perlu kita mempelajari agar kita selamat dari penyimpangan dan menjadi orang yang betul-betul bertauhid. Karena inilah hakikat atau tujuan kita untuk diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku saja. Dan ini perlu kita pelajari ya. Maksudnya ibadah itu apa saja, kemudian bagaimana macam-macam syirik itu apa saja, sehingga kita terjauhkan dari itu. Dan itulah sebenarnya yang didakwahkan oleh para nabi. Oleh karena itu di perkataan ini, oleh karena itu para rasul, itu para nabi dan rasul, mereka sepakat untuk mendakwahkan tauhid ini. Jadi kita sebagai dai, ya, sebagai ustaz atau sebagai manusia, seorang muslim, ketika kita mengajak kepada orang lain, maka adalah kita ajak dulu mereka untuk mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah dalam ibadah dan mengajarkan mereka tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini inti dari dakwahnya para nabi. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya para nabi. Dan ayat yang sangat kontemporer ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik di jiwa, di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam segala hal, dalam masalah ibadah kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita. Dalam muamalah, berinteraksi kepada manusia, kita juga mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam dakwah, kita juga mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul yang lainnya. Mereka sepakat. Dalilnya apa? Dalil bahwasanya Allah itu mengutus para rasul itu untuk mendakwahkan tauhid ini, yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Sangat terang sekali ya. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itulah yang mengutus para nabi. Pertama, wa ma arsalna, bahwasanya Allah yang mengutus para nabi. Min qablika, nabi-nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad itu kan banyak ya. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud dan lain sebagainya. Nabi Isa, Nabi Musa, Sulaiman, Daud, Idris, Yaqub, Saleh dan lain sebagainya. Nabi-nabi semuanya banyak dan jumlahnya sangat banyak. Para nabi sangat banyak jumlahnya. Namun para rasul lebih dikit daripada para nabi. Karena tidak semua nabi itu adalah rasul. Nabi adalah setiap orang yang diberikan wahyu kepadanya, namun tidak diperintahkan untuk mendakwahkan kepada manusia dan tidak diutus kepada kelompok manusia. Namun para rasul adalah orang yang diberikan syariat baru atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Sebagaimana Nabi Nuh dulu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diutus untuk kepada kaumnya. Nanti kita akan bahas ini ayat dulu. Jadi yang mengutus para rasul, yang memilih manusia kemudian mengutus mereka sebagai rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemuliaan bagi para nabi dan rasul. Dan di ayat ini juga menerangkan bahwasanya ada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mengatur kehidupan manusia. Dan Allah tidak membiarkan manusia hidup semaunya. Namun Allah ingin mengatur mereka sehingga kehidupan mereka menjadi kehidupan yang baik, sesuai dengan tujuan mereka diciptakan. Dan tentunya ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para nabi dan rasul adalah untuk kebaikan semua makhluk. Ya. Kemudian di sini juga ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu betul-betul diutus oleh Allah. Beliau tidak membawa agama ini
dari dirinya sendiri. Artinya sebagaimana orang-orang yang kafir Quraisy, mereka mengatakan Muhammad ini pendusta, bohong, dia bukan rasul. Nah, seperti itu mereka mengatakan. Padahal yang benar adalah Nabi Muhammad SAW betul-betul rasul, utusan Allah. Sehingga kita berwajib untuk mengikuti Nabi SAW dan mentaatinya. Apa tujuan para rasul untuk diutus? Apa mereka? Ada nuhi ilaihi. Kami akan memberikan wahyu kepada mereka. Yaitu apa? Annahu la ilaha illa ana. Yaitu tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, disembah kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Nah, ini tujuan diutusnya para nabi ini. Jadi tujuan dakwah mereka yang paling inti adalah untuk mengajak manusia, mengingatkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam ayat lain dengan sangat tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh aku atau kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa mereka diutus untuk ngapain? Yaitu an i'budullah, agar memerintahkan kepada mereka beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Kalau kita mencermati di ayat-ayat Al-Quran, kita akan membahas misalnya pada masa Nabi Adam dan seterusnya, mereka orang-orang yang bertauhid. Semuanya masih beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada orang yang menyembah selain Allah. Jadi Nabi Adam dan generasi setelahnya itu masih beribadah kepada Allah saja. Memang di sana ada beberapa dosa, di antaranya dosa yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ya, karena iri di antara mereka, maka Qabil membunuh Habil. Qabil itu anaknya Nabi Adam. Ya. Kemudian Habil itu namanya Nabi Adam juga. Namun karena ada iri di antara Qabil ini iri dengan Habil, karena Habil mendapatkan istri yang lebih cantik daripada Qabil, maka Qabil pun membunuh Habil. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ayat yang jelas mengatakan bahwasanya ketika keduanya memberikan sedekah, diperintahkan untuk memberi sedekah, Qabil dia akhlaknya kurang baik. Akhirnya dia pelit. Akhirnya dia memilih dari harta dia barang yang paling jelek, kemudian dia sedekahkan. Kemudian Habil orang yang soleh, beliau menyedekahkan sedekah yang paling baik. Oleh karena itu Allah menerima sedekahnya Habil dan tidak menerima sedekahnya Qabil. Melihat dari ini Qabil dengki, benci sama Habil. Akhirnya Qabil pun membunuh Habil. Namun kesyirikan pada masa itu tidak ada. Mereka masih menyembah Allah dengan sebenar-benarnya dan tidak pernah menyembah yang lainnya. Nah, ketika di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, muncullah orang-orang yang mengkultuskan orang-orang saleh. Ini nanti antum bisa baca di surat An-Nuh, surat Nuh ini juz ke-29. Nah, di situ kaumnya Nabi Nuh itu mereka awalnya biasa, mereka beribadah kepada Allah saja. Kemudian ada di antara mereka orang-orang saleh, namanya siapa? Wad, Suwa', Ya'uq, Nasr. Nah, ini orang-orang soleh, mereka orang-orang soleh. Kemudian ketika orang soleh ini meninggal, akhirnya orang-orang pun pada merasa kehilangan. Ya Allah, gimana ini orang soleh ini? Wad, Suwa', Ya'uq, Nasr ini pada meninggal. Padahal dulu ketika kita ada mereka, kita semangat sekali beribadah. Tapi ketika kehilangan mereka meninggal, kita sangat kasihan sekali. Akhirnya mereka pun sedih dengan sedihan. Kemudian datanglah iblis. Iblis itu syaitan ya. Iblis. Mbahnya setan itu iblis. Ya, itu dulu yang menggoda Nabi siapa? Nabi Adam. Iblis datang membisiki kepada mereka. Gini aja, kalian kan kurang lebih gitu. Kalian mencintai orang-orang saleh itu kan? Dan kalian ketika ibadah lebih semangat ketika ada mereka kan?
Coba sekarang silakan buat gambar. Ada yang surah itu bisa bermakna gambar, bisa berbuat patung. Sehingga ketika kalian membuat gambar ini, kalian akan teringat dengan amal soleh yang dia lakukan, sehingga kalian pun semangat ibadah. Akhirnya betul, mereka membuat gambar-gambar atau patung-patung yang menggambarkan orang yang meninggal tadi, orang-orang soleh yang meninggal. Akhirnya betul, mereka membuat. Sehingga maksudnya apa mereka gitu? Agar mereka semangat ibadah. Karena dengan melihat gambar itu, mereka teringat, oh ini orang soleh. Oh, orang soleh. Kita ingin mengikuti seperti mereka. Akhirnya mereka semangat lagi beribadah. Namun lama-kelamaan, masa demi masa orang-orang tadi yang membuat gambar itu meninggal. Lama-lama orang tidak tahu ini patung siapa, tidak tahu ini gambar siapa. Akhirnya lama-kelamaan jin atau setan itu membisiki kepada generasi setelahnya, sehingga membisiki bahwasanya ini dahulu nenek moyang kalian menyembah mereka. Mereka senantiasa sujud, rukuk, meminta rezeki kepada mereka, meminta pengalis kepada mereka. Akhirnya generasi selanjutnya ini menyembah siapa? Orang-orang soleh tadi. Itu namanya Wad, Suwa', Yaghuz, wa Ya'uq, Nasra. Nah, akhirnya inilah yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan hal ini bagaimana runtutan terjadinya kesyirikan di muka bumi pertama kali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirim atau mengutus Nabi Nuh untuk mengingatkan kepada mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai kalian beribadah kepada orang-orang soleh ini, patung-patung, ya, gambar-gambar seperti ini. Kemudian diutuslah Nabi Nuh. Allah berfirman, "Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim." Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh ini kepada kaumnya. An anzir qaumaka, agar Nuh itu memberikan peringatan, berilah peringatan kepada kaummu. Ini peringatan agar mereka beribadah kepada Allah saja dan jangan menyembah patung-patung ini. Ya. An anzir qaumaka inna ansarna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Berikanlah perintah kepada atau berilah peringatan kepada kaumnya itu. Ingatkan mereka bahwasanya yang berhak diibadah hanyalah Allah saja dan jangan beribadah kepada selainnya sebelum datangnya azab yang besar. Karena kalau orang beribadah kepada Allah kepada selain Allah, ini berbuat syirik, ini berbuat dosa, dikhawatirkan Allah akan menimpakan azab kepada mereka karena perbuatan dosa mereka. Maka Nabi Nuh beribadahlah mengajak kaumnya. Beliau mengatakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, ini di surat Nuh ya, ayat 1 sampai 2 dan seterusnya. Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah memberi peringatan yang jelas kepadamu. Ya, yang akan menjelaskan kepadamu. Apa menjelaskannya? Ani'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Karena sebagai rasul wajib ditaati. Ini dakwahnya para Nabi Nuh seperti itu ya. Mereka mendakwakan sembahnya Allah, jangan sembahlah ini. Namun apa? Jawaban kaumnya, bahkan mereka malah menentang Nabi Nuh, mencemooh Nabi Nuh. Bahkan padahal Nabi Nuh itu mendakwahkan kebenaran kepada kaumnya, namun kaumnya tidak menerima. Nabi Nuh itu berdakwah lama sekali ya, 950 khamsina alfasanatin illa khamsina sanah. Jadi 1000 kurang 50 berarti berapa? 950 tahun. Beliau berdakwah terus, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan jauhilah sesembahan yang lainnya ini, kayak patung-patung orang-orang soleh ini dijauhi. Jangan kalian beribadah kepada mereka, tidak layak untuk diibadahi. Namun dengan berbagai macam cara dakwah masih tidak menerima. Bahkan mereka menutup telinga. Ketika Nabi Nuh dakwah, menyampaikan kebenaran, mereka nutup telinga, nggak mau dengar. Saking luar biasanya. Bahkan mereka mengatakan, jadi pembesan mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan, jadi ada pembesarannya mereka, kaumnya mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kamu. Jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada Wad. Jangan pula kepada Suwa', Yaghuz, Ya'uq dan Nasr. Ini
orang-orang saleh yang tadi ya, yang disembah tadi, mereka malah dibela sama kaumnya, dibela sama pembesar-pembesar kaumnya. Jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kita ini. Jangan dengarkan siapa? Nuh ini nggak benar, gitu kata mereka. Dan Nabi Nuh alaihi salam, beliau tetap berdakwah, menyampaikan tauhid ini kepada umatnya, meskipun dicela, dicaci, bahkan dicemooh. Akhirnya Nabi Nuh pun meminta kepada Allah agar ditolong. Akhirnya Allah memberikan pertolongan kepada Nuh, dan Allah turunkan siksaan kepada orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya turunlah hujan yang lebat, kemudian banjir, sehingga kaumnya pun tenggelam. Dan Nabi Nuh dan para kaumnya, para pengikutnya dari Nabi Nuh hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Akhirnya beliau selamat karena beliau diperintahkan untuk membuat kapal, sehingga beliau selamat dari banjir yang sangat luar biasa. Dari kejelasan ini menunjukkan bahwasanya dakwahnya para nabi itu dakwah kepada tauhid, menyerukan umat ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dan contohnya banyak sekali ya. Kalau kita lihat Nabi Ibrahim juga gitu dakwahnya. Beliau berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Di zamannya Nabi Ibrahim ada raja Namrud, dan beliau mengaku sebagai Tuhan, mengajak kaumnya untuk beribadah kepadanya. Namun Nabi Ibrahim tetap berdakwah mengajak kepada Allah, dan beliau disiksa dengan siksa yang luar biasa ya. Dan kita kenal bahwasanya Nabi Ibrahim itu sampai diancam, dipanggil sama kerajaan, kemudian didatangkan semua rakyat didatangkan untuk melihat bagaimana Nabi Ibrahim ini disiksa. Akhirnya dikumpulkanlah bara api yang menyala-nyala, Nabi Ibrahim dilempar. Namun Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan yakin bahwasanya Allah lah yang akan menolong hambanya. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan dia sebaik-baik orang yang akan memberikan pertolongan. Akhirnya Allah jadikan api yang panas tadi menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak terbakar sehingga selamat. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke ke Makkah. Di Makkah beliau membangun Ka'bah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Beliau juga berdoa. Di antara contoh bagi kita adalah kita mengikuti Nabi Ibrahim. Di antaranya apa? Berdoa agar keturunan kita senantiasa beribadah hanya kepada Allah saja, dan jangan sampai beribadah kepada selainnya. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari beribadah kepada patung-patung. Dan ini di antara contoh-contoh bahwasanya para nabi itu dakwahnya untuk mengajak beribadah hanya kepada Allah. Dan ini menunjukkan juga tentang pentingnya apa yang kita pelajari ini, pentingnya ilmu tauhid berkaitan dengan rukun iman ini sangat penting sekali. Dan inilah juga yang didakwahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Beliau nabi dan rasul, beliau bukanlah Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani. Bukan, beliau adalah Tuhan. Beliau adalah apa? Nabi. Bahkan beliau mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku, Tuhanku, dan Tuhan kalian juga, maka beribadahlah kepada Dia. Begitu juga Nabi Musa. Ya, jadi kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, itu semuanya, dan kitab-kitab yang lainnya itu semuanya mengajak umat untuk beribadah kepada Allah saja. Namun sekarang dan sudah lama, memang sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Taurat, Injil ini sudah dirubah-rubah sama manusia. Di antara sama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu senangnya yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka mengubah-ubah kata-kata yang ada dalam Injil. Mereka rubah-rubah semau hawa nafsunya sendiri. Membuat Injil baru, membuat Taurat baru, sehingga ada perjanjian baru, perjanjian lama dan lain sebagainya. Ya, itu kitab-kitab mereka sudah tidak
sudah tidak berlaku. Karena itu datanglah Al-Quran untuk menjelaskan kebenaran yang sebenarnya. Kemudian begitu juga dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus awal mula itu awalnya sebagai nabi. Beliau diutus sebagai nabi dengan diturunkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Di sini Allah mengingatkan bahwa yang menciptakan kamu wahai Nabi Muhammad dan menciptakan semua manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang berhak diibadahi dan beliau gencar sekali mendakwahkan terutama setelah beliau diperintahkan untuk menjadi rasul. Karena kemudian Rasulullah diutus sebagai rasul di saat diturunkan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan kepada kaummu. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin," dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka ketika turun ayat ini Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para keluarganya. Kemudian dijelaskan tentang ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwasanya saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Al-Qur'an ini dan menyampaikan bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu, sebagian orang-orang jahiliyah mereka mengingkari, bahkan mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW mendakwahi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Katakanlah itu dan yakini itu, jalankan konsekuensinya. Maka mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini sebagai Tuhan yang satu saja? Jadi menjadi satu saja, kita menyembah Tuhan sementara kita meninggalkan Tuhan-Tuhan yang lain gitu. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka paham tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya kita hanya beribadah, ibadah kita, penyembahan kita hanya kepada Allah saja dan tidak mau menyembah yang lainnya. Namun orang-orang kafir Quraisy menolak hal ini, menolak apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka memberikan celaan kepada Nabi Muhammad, mengatai bahwasanya Nabi Muhammad ini pendusta, penyihir, dukun dan lain sebagainya. Muhammad ini membawa agama baru yang tidak sama dengan agama nenek moyang kita. Karena kita tahu bahwasanya kafir Quraisy ini apa ibadahnya? Mereka jahiliyah, berada di dalam kegelapan, kebodohan ya. Kebodohan dalam hal apa? Dalam hal agama. Kalau dalam hal masalah perang mereka canggih, bukan canggih, mereka lihai, mereka ahli perang semuanya. Dalam masalah akhlak, mereka mempunyai akhlak yang bagus, meskipun beberapa akhlak jelek. Ya. Cuman yang paling parah adalah masalah dalam ibadah. Mereka menyembah patung-patung. Jadi patung-patung di sekitar Ka'bah zaman dahulu sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan 360 patung mereka sembah. Ini sangat kejahilian yang sangat luar biasa. Di antara mereka adalah mereka menyembah menyembah pohon, juga menyembah kuburan yang dikeramatkan. Mereka juga menyembah batu ya, batu. Kita bisa melihatnya di surat An-Najm. Apa saja yang disembah? Ada namanya Tuhan mereka, ada namanya Hubal, ada namanya Uzza, Lata, Manat. Itu nanti kita akan lihat. Siapa itu Uzza, siapa itu Hubal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Maka apakah patut kamu wahai orang-orang kafir menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah, kemudian kalian menyembahnya. Nah, Lata di sini ini adalah nama-nama ini, Lata, Uzza, Mana ini adalah asma wa asnam ittakhaduha alihah. Mereka adalah nama-nama berhala yang mereka jadikan Tuhan sehingga mereka menyembahnya. Ya. Nah, siapa itu? Lata. Afara'aitumul Lata. Siapa Lata? Ibnu Abbas dan Mujahid. Ibnu Abbas ini seorang sahabat. Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas, seorang tabi'in. Abu Saleh, mereka mengatakan Al-Lata di sini adalah kana rajulan yaluttu sawiqa lil haji falamma mata akafu ala qabrihi ya'budunahu. Lata ini orang soleh dan orang baik. Jadi
ketika musim haji dia membuat adonan roti. Roti ini dia membuat banyak kemudian disajikan untuk orang yang haji. Karena haji itu syariat Nabi Ibrahim dan masih berjalan ketika zaman jahiliyah pun masih orang-orang jahiliyah juga tawaf. Orang Lata ini dia orang soleh. Kemudian dia sering membuat makanan ini dihidangkan kepada jemaah secara gratis. Jadi ini orang baik, orang soleh. Kemudian ketika dia meninggal, maka orang-orang pun kehilangan dia dan dia kehilangan dia. Akhirnya ditunjukkanlah kepada kuburannya sehingga mereka pun i'tikaf, aqafu ala qabriha, i'tikaf, duduk di kuburannya dan mereka menyembah kuburan itu. Yang menunjukkan bahwasanya yang disembah sama kafir Quraisy itu tidak hanya patung saja, namun juga kuburan orang saleh. Kemudian itu Lata. Ya, Uzza itu apa? Uzza dijelaskan sama Mujahid. Mujahid tadi muridnya siapa? Ibnu Abbas. Itu adalah apa itu Uzza? Uzza itu berhala apa? Modelnya seperti apa? Apakah dia patung atau apa? Tidak. Dia adalah syajaratun bi Ghatafan. Dia adalah nama sebuah pohon di Ghatafan. Ini pohon keramat ya kalau di Indonesia. Kanu ya'budunaha. Dahulu mereka orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka menyembah pohon ini. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid faqata'aha. Maka Rasulullah pun mengutus Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima perang, ya, panglima perangnya Islam, dia namanya Khalid bin Walid. Ini ahli dalam peperangannya. Bahkan dalam peperangan beliau tidak pernah kalah. Peperangan yang dipimpin sama beliau tidak pernah sama sekali kalah satupun. Bahkan ketika Khalid bin Walid ini masih kafir, beliau berhasil mengalahkan kaum muslimin karena canggihnya strategi yang beliau miliki. Ya, panglima besar. Beliau diutus oleh Nabi Muhammad SAW untuk apa? Qata'aha, untuk memotong pohon tadi. Faja'ala Khalid bin Walid yadribuha bil fa's. Maka Khalid bin Walid pun memukul dengan apa namanya? Fa's itu apa ya? Kampak, ler, sehingga runtuhlah dia. Nah, intinya ini menjelaskan bahwasanya di zaman jahiliyah juga mereka menyembah apa namanya? Pohon. Jadi yang mereka keramatkan di antaranya adalah pohon. Kemudian apa itu? Sekarang mana? Ya, manat apa manat? Manat ini Allah alam apa ini? Belum mana lihat. Manat apa ya? Anda belum dapat keterangannya. Tapi Anda pernah baca yang nama manat itu kalau nggak salah batu putih atau apa gitu. Kita lihat di Sa'di. Al-Manah. Oh, enggak jelaskan. Bentar ya. Bentar, sabar insyaallah ya. Biar kita mendengarkan apa yang ditulis oleh para ulama. Manat. Ya. Mana ya? Ya, Allah alam nih. Manat belum ada keterangan. Ya. Baik. Mana? Baik, intinya itu orang apa di antara model-model sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi SAW memperingatkan kepada mereka agar jauhi semua ibadah-ibadah itu. Yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah kita, segala macam ibadah kita itu hanya yang berhak kita berikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dakwahnya para nabi dan Rasulullah SAW. Maka hendaklah kita mengikuti jalannya beliau dalam dakwah kita, dalam ajakan kita kepada manusia, baik dengan ceramah seperti ini ataupun dengan tulisan-tulisan. Maka hendaknya kita mementingkan permasalahan tauhid ini agar umat Islam ini selamat dari berbagai macam kesyirikan, dan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar ibadah.
Sehingga dengan itu kita akan memasuki surga. Karena syarat masuk surga adalah pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertauhid. Kalau kita salah dalam masalah ini bisa fatal akibatnya dan kita bisa masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian kita cukupkan untuk kajian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, coba jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin di pertemuan berikutnya kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.